sahabat crafter, kali ini saya akan sharing recycle botol bekas bervitamin ini nih. Menjadi salah satu senjata andalan para crafter nih. Tapi belum habis nih, saya habisin bentar ya. Beberapa abad kemudian. Alhamdulillah sudah habis. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya, like, share, and comment. Sebelum kita buat, kita cuci dulu yuk. Kita bersihkan ini semua biar lebih bagus. Oke, cus. Kita mulai langkah-langkah membuat botol obat sumbu. Step pertama, membersihkan lebar kertas botol. Bersihkan pakai alat, pakai sendok atau pakai kuku juga boleh sampai bersih ya. Dan agar lebih halus, pakai sabut seperti ini, dicuci. Bilas. Jadi deh, cakep kan? Bening, bersih. Lanjut, kita jemur deh sampai kering ya. Sudah jadi nih, sudah dibersihkan, sudah bening. Dan ini tutupnya paku, martil. Dan ini nih, tau nggak ini dari apa? Ini itu valve cap ya, atau sering disebut pentil ban. Seperti ini bannya, kita potong. Dan ini gampang didapatkan ya di tukang-tukang bengkel, tanyakan saja. Bersihkan, jadinya seperti ini nih. Ini bautnya, ini piringannya. Nah, sebelumnya kita bolongin dulu ya. Untuk menyisipkan baut, kita paku tengahnya seperti ini. Kita ambil gunting agar bolongannya agak lebar ya, hingga nanti bautnya ini masuk ke sini. Hati-hati ya, agak tajam. Pegang bagian bawah sini saja. Oke, sudah bisa masuk. Buat sumbunya kita perlu sumbu kompor ya, atau bisa juga didapat dari ini nih. Karena saya tidak punya sumbu kompor atau tidak sempat membelinya, saya pakai salah satu alternatif ini ya, pakai tali kain pel seperti ini. Lebih baik yang baru ya, kalau ada yang baru, saya pakai yang lama seperti ini, digunting. Kainnya sama ya seperti sumbu kompor, jadi kita pakai ini. Sebelum kita pakai, kita cuci dulu yuk hingga bersih. Langsung aja kasih deterjen, cuci, kucek, dan bersihkan semaksimal mungkin sampai bersih. Karena saya pakai tangan kiri, saya lewati ya proses mencucinya. Lalu kita jemur sampai kering ya. Nah, udah kering nih, cakep banget kan, udah bersih. Nah, ini sudah dikeringkan. Ini bisa juga memakai sumbu kompor ya, atau sumbu yang lain, atau kain. Saya memanfaatkan yang saya punya seperti tali kain pel seperti ini. Ini sudah dicuci ya, sudah bersih tadi, sehabis dijemur. Kita ambil sedikit saja ya. Ini ada 5. Dan ini nanti kalau sudah habis bisa kita pakai lagi. Kita harus memasukkan ini ya ke sini dengan cara pakai tali rafia ya, atau tali plastik. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan dari sini. Seperti ini. Dari sini, dari bawah. Ya, sudah mulai nongol nih. Seperti ini, tarik aja. Oke, seperti ini. Sudah masuk.
seperti ini. Kita masukkan dulu ya, menghadap ke atas gini ya. Kemudian masukkan sumbu bersama dengan bautnya. Seperti ini. Kemudian bautnya. Pakai tang. Sampai benar-benar kencang ya, seperti ini. Nah, ini nih spiritus. Seperti ini. Ada garansinya, ada juga yang tidak. Ini biasa didapat di toko bahan bangunan yang jual pipa atau paku-paku ya. Kalau tidak tahu, tanya aja suaminya ya, atau abang atau adik laki-lakinya, suruh belikan spiritus. Oke. Ini penuh ya. Spiritus ini airnya dingin. Wah, penuh banget. Nah, botolnya kita masukin aja sumbunya seperti ini. Oke, selesai. Sudah tertutup rapat ya, seperti ini. Diguncang, guncang tidak akan tumpah atau berceceran airnya. Bisa kita lihat, dia airnya langsung meresap dari sini. Kita pendekkan ya agar tidak terlalu besar apinya. Hidupkan dengan mancis. Karena sumbunya agak panjang, jadi agak besar ya apinya. Nah, seperti ini nih hasil kalau memakai botol sumbu dan spiritus. Dia tidak akan membuat kelopak menghitam. Kita coba dulu pakai pita 1,25 cm ya, seperti ini. Nah, sudah menghitam ya. Kita coba lagi, diasapi saja ya, seperti ini. Tidak menghitamnya, bagus. Dan next kita pakai pita ukuran 2,5 cm ya, seperti ini. Diasapi perlahan saja. Seperti ini hasilnya, tidak menghitam kan? Bagus. Walau saya memakai pita satin warna putih. Ini merupakan salah satu atau senjata rahasia para crafter dalam menghasilkan kelopak-kelopak bunga seperti ini, baik dari pita satin ataupun dari kain ya, agar lebih cantik dan rapi. Yang sangat sering saya pakai di konten-konten channel saya, Saka Craft Medan. Sudah tahu ya, bahannya sangat mudah didapatkan. Nah, ini apinya sangat bagus kalau ingin matikan seperti ini. Dan kelebihan botol ini dari lilin adalah saat terguling dia tidak tumpah ya. Nah, lanjut saya akan menghias botol obor ini agar lebih cantik. Untuk menghias, saya pakai renda ini ya, renda rajut vintage. Boleh pakai renda lainnya atau hiasan lain yang kamu punya. Kita lem dulu ya.
Ini sengaja saya pakai render yang ini agar saat habis kita tahu ya masih terlihat. Yang bawahnya tidak usah pala dihias agar bisa melihat nanti minyaknya sudah habis apa belum. Selesai nih, cakep ya. Ini nggak saya fullkan agar masih bisa terlihat spiritusnya sudah habis apa belum. Jadi dia agar lebih transparan saja ya, seperti ini. Ini juga nggak saya apain, agar lebih natural saja seperti ini. Dan bagian tutupnya juga tidak saya hias karena saat membuka atau menutupnya mengisi spiritusnya tidak akan kotor. Seperti ini tampilan botol obol sumbunya. Bisa langsung kamu pakai ya untuk membuat kerajinan kamu yang kamu punya di rumah. Selamat berkreasi. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Nah, jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya agar next tutorial langsung update di HP atau laptop kamu. Jangan lupa like dan komen, share di media sosial kamu. Terima kasih. Assalamualaikum.